sebagai pemateri pertama mengenai rencana pengembangan sekolah. Yang pertama, terdapat visi dan misi. Melalui kajian kemampuan sekolah dan kebutuhan masyarakat, maka ditetapkan visi dan misi sekolah dasar sebagai berikut. Yang pertama, visi meningkatkan mutu pendidikan yang berkesinambungan menuju standar pendidikan nasional. Yang kedua, misi mendidik siswa beriman, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki pengetahuan yang luas. Meningkatkan mutu hasil belajar dan lulusan siswa, menjadikan siswa yang mampu berdaya saing tinggi dalam berbagai bidang, berupaya meningkatkan kerjasama para tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua, terdapat tujuan. Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam program rencana pengembangan sekolah ini ialah: pertama, pengembangan pendidikan dasar yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjadikan murid yang berakhlak mulia serta memiliki kompetensi dalam berbagai aspek. Yang ketiga, mampu meningkatkan kualitas guru yang kompeten dalam pendidikan. Keempat, terbentuknya sekolah yang sehat, kreatif, dan produktif. Kemudian terdapat program rencana pengembangan sekolah dituangkan dalam program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dijelaskan sebagai berikut. Pertama, jangka pendek. Jangka pendek meliputi program kegiatan semester yang dimulai pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Jangka pendek semester pertama, pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah. Kedua, jangka menengah. Jangka menengah meliputi program kegiatan pertahunan yang dimulai pada tahun pelajaran 2021-2022 sebagai berikut. Jangka menengah tahun pertama, menetapkan dasar yang kuat dalam menyusun rencana pengembangan sekolah yang berbasis pada sekolah dan masyarakat. Kedua, meningkatkan profesionalisme guru. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru. Jangka menengah tahun kedua. Yang pertama, pengembangan sumber belajar siswa berbasis teknologi informasi. Yang kedua, meletakkan dasar kerjasama dengan pihak ketiga sebagai bapak angkat sekolah. Kemudian, jangka menengah tahun ketiga, membangun kontrol standarisasi kompetensi guru, pengembangan sekolah sehat, kreatif, cerdas, dan produktif. Jangka panjang, membangun kemandirian sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah. Kemudian terdapat sasaran. Adapun sasaran dalam program ini meliputi: pertama, kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga murid, yang keempat komite sekolah, yang kelima orang tua murid, yang keenam dunia usaha sebagai pihak ketiga. Perkenalkan, nama saya Lucy Jaka Jema Vegalira, NIM E1E019189. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Output. Output yang diharapkan akan tercapai dalam rencana pengembangan sekolah ini adalah sebagai berikut. 1. Adanya murid yang memiliki pemahaman intak, etika, sopan santun, dan bebas buta baca tulis Al-Quran. 2. Adanya murid yang memiliki kompetensi dalam segala aspek dan memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang SLTP dengan standar rata-rata nasional. 3. Adanya guru yang kompetensif dan kompetitif dalam penguasaan kemampuan profesionalisme. F. Input. Diharapkan warga SD Negeri Cipete 3 ini selain memiliki sumber daya manusia yang berkualitas ditunjang oleh kemampuan ekonomi orang tua yang memadai. G. Outcome. 1. Jumlah siswa lulusan SD Negeri Cipete 3 banyak yang diterima di SLTP negeri unggulan di luar Kecamatan Curug. 2. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolahan ini banyak terbukti dari pendaftaran siswa kelas 1 walaupun bersaing dengan SD terdekat tetap jumlahnya mencapai standar. 3. Banyak
adaptasi siswa-siswa yang masuk dari sekolah lain ke SD Negeri Cipete 3. Kemudian ada pun langkah-langkah strategis yang ditempuh dalam pelaksanaan rencana pengembangan sekolah ini secara sistematika disusun sebagai berikut. Program semester 1, pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah. Langkah kegiatan 1, pelatihan pemetaan rencana pengembangan sekolah. Kekuatan dimungkinkan oleh adanya kebijakan dalam MBS. Kelemahan, belum ada wadah yang mengembangkan kegiatan penelitian ini. Peluang adanya kerjasama yang baik oleh orang tua murid. Ancaman belum dikaji. Kemudian nomor 2, analisis hasil pemetaan rencana pengembangan sekolah. Kekuatan dimungkinkan oleh adanya kebijakan dalam MBS. Kelemahan, bila tidak ada keterlibatan tim ahli dalam perencanaan. Peluang, dapat menggunakan lembaga konsultan dari Dignas. Ancaman belum dikaji. 3, pemanjangan rencana dan anggaran sekolah. Kekuatan dimungkinkan oleh adanya kebijakan dalam MBS. Kelemahan, membutuhkan ruang data yang baru. Peluang disetujui oleh semua pihak. Kemudian 4, penataan lingkungan sekolah. Kekuatan lingkungan sekolah yang luas dan terletak di pinggir jalan. Kemudian kelemahan, membutuhkan anggaran yang besar. Peluang, adanya bantuan yang sesuai. 5, penataan perpustakaan sekolah. Kekuatan, minat baca murid yang tinggi. Kelemahan, tidak terdapat ruang perpustakaan yang permanen. Kemudian peluang, menjadi bahan kajian pihak dinas. 6, penataan ruang kelas. Kemudian kekuatan, ruang kelas yang cukup dan memadai. Kemudian kelemahan, membutuh anggaran yang cukup. Peluang, adanya bantuan pemerintah. 7, penataan ruang guru. Kekuatan, ruang guru yang cukup dan memadai. Kemudian kelemahan, belum memungkinkan adanya ruang penyimpanan portofolio murid. Kemudian peluang, adanya bantuan pemerintah Kota Serang. Sekian pengembangan sekolah. Kekuatan dimungkinkan oleh adanya kebijakan dalam MBS. Kelemahan, bila tidak ada keterlibatan tim ahli dalam perencanaan. Peluang, dapat menggunakan lembaga konsultan dari Dignas. Ancaman belum dikaji. 3, pemanjangan rencana dan anggaran sekolah. Kekuatan dimungkinkan oleh adanya kebijakan dalam MBS. Kelemahan, membutuhkan ruang data yang baru. Peluang disetujui oleh semua pihak. Kemudian 4, penataan lingkungan sekolah. Kekuatan lingkungan sekolah yang luas dan terletak di pinggir jalan. Kemudian kelemahan, membutuhkan anggaran yang besar. Peluang, adanya bantuan yang sesuai. 5, penataan perpustakaan sekolah. Kekuatan, minat baca murid yang tinggi. Kelemahan, tidak terdapat ruang perpustakaan yang permanen. Kemudian peluang, menjadi bahan kajian pihak dinas. 6, penataan ruang kelas. Kemudian kekuatan, ruang kelas yang cukup dan memadai. Kemudian kelemahan, membutuh anggaran yang cukup. Peluang, adanya bantuan pemerintah. 7, penataan ruang guru. Kekuatan, ruang guru yang cukup dan memadai. Kemudian kelemahan, belum memungkinkan adanya ruang penyimpanan portofolio murid.
Kemudian peluang adanya bantuan pemerintah Kota Serang. Sekian. Saya Lili Suryani akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT semester 2. Program pengembangan model pembelajaran aktif, inovatif, dan kreatif. Langkah kegiatan yang pertama itu penataan kelas apresiatif. Kekuatan. Dalam hal ini, para siswa harus bekerja sama dalam menjaga kelasnya masing-masing, seperti contohnya menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan dinding kelas, dan murid yang tidak suka merusak fasilitas kelas. Kelemahannya yaitu murid belum bisa menerapkan penataan kelas secara aspiratif dengan baik. Peluangnya itu dukungan dari guru dan orang tua sangat efektif untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Ancaman dapat menjadi kompetisi yang kuat pada guru dan murid. Selanjutnya langkah kegiatan yang kedua yaitu pengembangan kelompok seni dan olahraga. Kekuatannya yaitu tidak adanya siswa atau kelompok olahraga dan seni. Kelemahannya yaitu karena fasilitas yang kurang memadai seperti peralatan seni yang belum lengkap, sedangkan dalam olahraga event lomba belum terjadwal dengan baik. Sedangkan yaitu peluang adanya halaman sekolah yang memadai yang bisa digunakan sebagai tempat olahraga dan latihan seni. Ancamannya yaitu fasilitas yang kurang memadai sehingga para siswa menjadi kurang aktif dalam mengikuti kegiatan. Analisis SWOT tahun pertama. Program yang pertama itu meletakkan dan menetapkan dasar yang kuat dalam menyusun rancangan pengembangan sekolah yang berbasis pada sekolah dan masyarakat. Langkah kegiatannya itu menyusun, menganalisis, dan menerapkan hasil pengembangan sekolah. Kekuatannya itu dukungan kebijakan MBS, manajemen berbasis sekolah, guna untuk mengelola sumber daya secara efektif. Kelemahannya itu sulit dalam menentukan dan mempertahankan elemen sekolah sehingga sekolah sulit mencapai kepentingan yang akan dicapai. Kemungkinan peluang ini membutuhkan dukungan yang tinggi dari elemen sekolah. Ancamannya yaitu anggota masyarakat atau wali dari peserta didik belum sepenuhnya memahami hak dan kebijakan dalam berpartisipasi. Program yang kedua yaitu peningkatan kemandirian seorang guru dalam melaksanakan metode pembelajaran dalam mengembangkan profesionalisme seorang guru. Langkah kegiatannya yaitu pengembangan tutor seorang guru dan sebagai model dalam mendampingi kelas. Kekuatannya yaitu peran kepala sekolah dibutuhkan untuk menjunjung pelaksanaan yang dilakukan oleh guru karena kepala sekolah adalah penatar nasional dan kabupaten. Kelemahannya di sini tidak ada. Selanjutnya itu peluang. Peluang dalam hal ini sangat besar karena perlu diingat proses pengembangan dan pendampingan dapat dilakukan dan diterapkan oleh seorang terhadap para peserta didiknya. Ancamannya yaitu adanya guru yang masih tidak aktif atau bermalas-malasan bisa langsung ditegur atau diberikan sanksi oleh atasan seperti kepala sekolah dan lain sebagainya. Program yang ketiga yaitu peningkatan kompetisi murid. Langkah kegiatannya yaitu dapat diterapkan melalui evaluasi pengembangan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif. Kekuatannya yaitu penguasaan guru dan kepala sekolah harus berperan aktif dalam menegakkan evaluasi dan pengembangan pembelajaran inovatif, kreatif, dan efektif. Kelemahannya yaitu tidak ada peluang
dukungan dari guru untuk berpartisipasi, meningkatkan kompetisi masing-masing murid di kelasnya adalah hal yang sangat baik karena murid dapat menyampaikan pertanyaan yang masih terpendam kepada guru. Ancamannya itu murid yang masih tidak mau mengeluarkan pendapat atau bertanya langsung kepada gurunya karena malu dan tidak percaya diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Nurwasilah, NIM E1019187. Saya perwakilan dari kelompok 6. Jadi di sini saya akan membahas kelanjutan dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu pada tahun kedua program pengembangan sumber belajar murid melalui pembelajaran berbasis teknologi informasi. Pada langkah kegiatannya, penggunaan media informasi teknologi dalam pembelajaran. Dan pada analisis SWOT-nya ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, pada kekuatannya di sini, penggunaan media informasi teknologi dalam pembelajaran mulai digunakan di Kota Serang sebagai bahan oleh murid. Kemudian pada kekuatannya, belum adanya media informasi seperti kecukupan komputer, infokus, dan perangkat lainnya di sekolah. Kemudian pada peluangnya, munculnya kursus dan pemilikan komputer oleh murid menjadi sarana yang baik untuk sosialisasi. Kemudian pada ancamannya, dampak media perlu mendapat kontrol bersama orang tua dan sekolah. Selanjutnya pada tahun ketiga, yaitu yang pertama pada program meletakkan dasar kerjasama dengan pihak ketiga sebagai bapak angkat sekolah. Kemudian pada langkah-langkah kegiatannya yaitu pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai bapak angkat sekolah. Kemudian pada analisis SWOT-nya juga terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi yang pertama yaitu kekuatan, merupakan model yang dapat dijadikan uji coba yang baik di Kota Serang. Kemudian pada kelemahannya belum sepenuhnya pihak ketiga berorientasi pendidikan. Kemudian pada peluangnya, ada banyak pihak ketiga yang berada di sekitar wilayah sekolah dan termasuk orang tua murid. Kemudian pada ancamannya di sini belum dapat dikaji. Kemudian selanjutnya programnya di sini kontrol standarisasi kompetensi guru. Kemudian langkah-langkah kegiatannya yaitu pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan guru. Kemudian pada analisis SWOT-nya juga terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi yang pertama pada kekuatan, adanya indikator yang telah ditetapkan oleh kursus. Kemudian pada kelemahannya, belum semua guru menggunakan komputer dengan baik untuk menunjang proses analisis kompetensi guru yang berkesinambungan. Kemudian pada peluangnya dapat dijadikan kerjasama dengan pihak Diknas dan pihak ketiga pemilik komputer untuk membantu. Kemudian pada ancamannya yang terakhir, tingkat kompetensi yang dikaji, tingkat kompetensi yang ketat, belum dikaji dampaknya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedina Fitriani, NIM E1I019185. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan di teman saya sebelumnya. Langkah-langkah pelaksanaan guna mencapai program yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan
sejumlah fungsi yang berperan dalam pencapaian tujuan yang secara lengkap disajikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi PBM. Faktor internal. Yang pertama, motivasi belajar murid. Kegiatan kriteria kesiapan, kondisi ideal, aktif, tinggi, kondisi nyata sedang, kesiapan siap. Kedua, perilaku mengajar guru. Kondisi ideal, aktif dan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyengsarakan. Kondisi nyata, belum sepenuhnya siap. Ketiga, penggunaan waktu. Kondisi ideal, efektif dan efisien, kondisi nyata memadai, kesiapan siap. 4. Penggunaan metode. Kondisi ideal, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyengsarakan, dan aplikatif. Kondisi nyata belum maksimal menuju ke pola pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyengsarakan, kesiapan siap. Yang kelima, penggunaan sumber, media, dan alat bantu pendidikan. Kondisi ideal, rutin dan inovatif bersumber lingkungan. Kondisi nyata, rutin tetapi kurang variatif karena keterbatasan jenis, kesiapan siap. Faktor eksternal. Pertama, dukungan orang tua. Kondisi ideal tinggi, kondisi nyata sedang, kesiapan siap. Kedua, lingkungan sosial murid. Kondisi ideal aman dan representatif. Kondisi nyata belum sepenuhnya representatif, kesiapan siap. Ketiga, keadaan ekonomi murid. Kondisi ideal baik, kondisi nyata baik, sebagian kecil kurang, kesiapan tidak. Kedua, faktor internal. Pertama, dukungan kepala sekolah. Kondisi ideal besar, kondisi nyata besar, kesiapan siap. Dua, jumlah guru. Kondisi ideal memadai, kondisi nyata memadai, kesiapan siap. Ketiga, kualifikasi dan kompetensi guru. Kondisi ideal tinggi, kondisi nyata memadai sesuai kebutuhan, kesiapan siap. Yang keempat, kondisi ideal sesuai, kondisi nyata sesuai, kesiapan siap. Fungsi ketenagaan. Faktor eksternal. Pertama, dukungan dinas kependidikan. Kondisi ideal besar, kondisi nyata besar, kesiapan siap. Dua, dukungan pemerintah kota. Kondisi ideal besar, kondisi nyata besar, kesiapan siap. Tiga, dukungan komite sekolah. Kondisi ideal besar, kondisi nyata besar, kesiapan siap. Dukungan pihak ketiga. Kondisi ideal besar, kondisi nyata besar, kesiapan siap. Yang ketiga, pendukung PBM. Faktor internal. Pertama, sumber belajar. Kondisi ideal banyak dan variatif, kondisi nyata kesiapan siap. Kedua, media pendidikan. Kondisi ideal banyak dan variatif, kondisi nyata cukup, kesiapan siap. Yang ketiga, alat peraga. Kondisi ideal banyak dan variatif, kondisi nyata cukup, kesiapan siap. Yang keempat, teknologi informasi. Kondisi ideal tidak ada, kondisi nyata tidak ada, kesiapan siap. Faktor eksternal. Pertama, tempat workshop. Kondisi ideal aplikatif sesuai kebutuhan, kondisi nyata tidak ada, kesiapan siap. Dua, perpustakaan sekolah. Kondisi ideal memadai dengan jumlah buku yang banyak, kondisi nyata jumlah buku banyak tetapi kurang variatif, kesiapan tidak ada. Tiga, perpustakaan umum. Kondisi mudah dijangkau, kondisi nyata jauh sulit dijangkau, kesiapan tidak ada. Yang terakhir, ruang UKS. Ada dan memadai, kondisi nyata ada, kesiapan tidak ada. Sekian dari saya. Nama saya Linda Nardiantisari. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. B. Indikator keberhasilan. Program jangka pendek semester 1, pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah. Kegiatan 1, pelatihan pemetaan rencana pengembangan sekolah. Indikatornya, masyarakat atau komite sekolah mampu membuat RPS. Kegiatan 2,
Analisis hasil pemetaan rencana pengembangan sekolah. Indikatornya RPS yang dirancang, dianalisis dan dibuat menjadi suatu bahan perencanaan yang lengkap. Bagian 3, kegiatan 3, pemajangan rencana dan anggaran sekolah. Indikatornya dibuat dan dipajang sebuah rencana pengembangan sekolah pada dinding data sekolah. Semester 2, pengembangan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Kegiatan 1, penataan kelas apresiatif. Indikatornya adanya dinding kelas di tempat gambar hasil kerja murid. Kegiatan 2, pengembangan tutor sebaya murid. Indikatornya diketahuinya sejumlah murid dari tingkatan kelas 3 sampai dengan kelas 6 yang memiliki potensi sebagai tutorial. Bagian 3, pengembangan kegiatan keagamaan. Meningkatnya hasil program jangka menengah. Tahun pertama program meletakkan dasar yang kuat dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah yang berbasis pada sekolah dan masyarakat. Kegiatan 1, analisis hasil rencana pengembangan sekolah. Indikator RPS yang terbentuk dapat dianalisis dan diketahui kelemahannya. Program kedua, meningkatkan kemandirian guru dalam pengembangan profesional. Kegiatan 2, pengembangan tutor sebaya guru dalam model pendampingan kelas. Indikator, kepala sekolah berperan sebagai mentor atau instrunsuk bagi guru sekolah. Tahun kedua, program pengembangan sumber belajar murid melalui pembelajaran berbasis teknologi informasi. Kegiatan 1, penggunaan media teknologi informasi dalam pembelajaran. Indikator, sekolah telah memiliki komputer, guru telah mampu menggunakan komputer sesuai kebutuhan. Program 2, meletakkan dasar kerja sama dengan pihak ketiga sebagai bapak angkat sekolah. Kegiatan 2, pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai bapak angkat sekolah. Indikator, dicapai MOU dengan pihak ketiga dalam pemberian bantuan materi. Tahun ketiga, program kontrol standarisasi kompetensi guru. Kegiatan 1, pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan guru. Indikator, dicapainya indikator penilaian kompetensi guru yang ideal, meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Program kedua, pengembangan sekolah sehat, cerdas, dan produktif. Kegiatan 2, pengembangan School Medical Center. Indikator, adanya ruang pusat pelayanan kesehatan sekolah. Kegiatan 3, pengembangan pusat produktif hasil belajar. Indikator, adanya ruang produksi dan ruang pamer hasil belajar murid. Program jangka panjang, membangun kemandirian sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah. Kegiatan 1, membangun komunikasi guna mengembangkan partisipasi masyarakat. Indikatornya, adanya proses penyusunan RPS yang mandiri bersumber dari seluruh elemen sekolah. Kegiatan 2, peningkatan kompetensi murid yang optimal di atas rata-rata standar sekolah nasional 1 serta program pengembangan lanjutan. Indikator, berlangsung kegiatan pembelajaran yang patrioparis dan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan menyenangkan.